Apa benar negara butuh duit? Kenapa saat ini kalau kita melihat kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah, kok kesana negara tuh lagi BU banget? Apa aja sih contoh kebijakannya, Kak Erwin? Ya banyak banget. Yang pertama, Tapera, tabungan perumahan rakyat. Lalu ada lagi Satgas barang impor ilegal. Belum lagi kita ngelihat ada lagi asuransi wajib untuk motor dan mobil. Dan yang terakhir ada isu golden visa. Sebenarnya tujuannya buat apa? Kalian mau bahas satu persatu. Yang pertama, Tapera. Katanya Tapera itu diluncurkan buat apa? Supaya rakyat akhirnya nanti bisa beli rumah sendiri. Nah, pertanyaan Pak Erwin, kalau mau beli rumah sendiri, rumahnya kayak apa? Anggap UMR di Indonesia paling tinggi itu di Jakarta, 5 juta rupiah. Tapi kalau kita ke Jawa Tengah, itu UMR-nya rata-rata 1 bulan cuma 2 juta rupiah. 3% tuh cuma 60.000. 1 tahun itu 720.000. 20 tahun cuma 15 juta. Kalian mau tanya, mau beli rumah seperti apa? Rumah untuk masa depan atau rumah untuk di alam baka nanti yang cuma 2 kali 1 meter? Nah, jadi menurut kalian kebijakan Tapera itu nggak logis ya. Kebijakan yang kedua, Satgas barang impor ilegal. Kenapa Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan selalu meluncurin kebijakan-kebijakan yang kok kayaknya kontroversial? Udah dulu ngeluncurin kebijakan mau nge-ban TikTok, akhirnya TikTok dibolehin lagi, dan akhirnya merger sama Tokopedia, dan saat ini ngeluncurin kebijakan Satgas impor barang ilegal. Kenapa pedagangnya nggak diedukasi dulu? Kenapa harus langsung dikasih shock terapi? Sebenarnya apa sih yang mendorong Bapak Zulkifli Hasan sehingga Bapak meluncurkan Satgas barang impor ilegal di Indonesia? Akhirnya pedagang-pedagang ketakutan. Lalu ada kebijakan apa lagi? Asuransi wajib untuk mobil dan motor. Nah, Pak Arun setuju ya bahwa asuransi wajib untuk mobil dan motor itu bagus. Kenapa? Karena asuransi wajib untuk mobil dan motor itu memberikan perlindungan bagi konsumennya. Nah, pertanyaannya, apakah pelaksanaannya bisa efektif atau enggak? Kalian udah punya beberapa teman, mereka ada yang punya asuransi, mereka juga broker asuransi. Pelaksanaannya nggak seindah seperti yang kenyataan yang didengungkan oleh pemerintah. Akhirnya nanti yang dapat tender dari asuransi itu ya BUMN juga gitu loh. Nah, apakah BUMN kita layak dan kapabel nggak sih untuk ngurus asuransi dengan nominal yang makin besar itu? Apakah pemerintah udah benar-benar mempersiapkan dengan matang belum asuransi ini? Dan yang terakhir adalah tentang golden visa. Golden visa itu diberikan katanya nih, yang pertama kepada Sam Altman, pendiri dari ChatGPT. Lalu ada lagi diberikan kepada Coach Sintayong. Nah, kalian sekali lagi melihat bahwa kebijakannya hal yang bagus. Tapi kenapa diluncurkannya pada saat sekarang ya? Apakah sebenarnya nih kebijakan-kebijakan yang diluncurkan pemerintah ini adalah untuk mendanai IKN? Apakah untuk mendanai makan siang gratis? Apakah karena itu? Nah, coba kawan Scale Up, coba kalian komen dong di kolom bawah. Apakah menurut kalian pemerintah itu sebenarnya sekarang lagi butuh uang, atau memang kebijakan-kebijakan ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah kita, oleh Bapak Presiden tercinta kita Pak Jokowi yang akan lengser di bulan Oktober nanti, sehingga memberikan kemudahan bagi penerus berikutnya Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto. Kalian juga boleh komen apa sih kebijakan-kebijakan kontroversial dari pemerintah yang lain. Silahkan spill di kolom komen. Salam.